Ya, ini mungkin teman-teman sudah tahu, ini kita flashback saja ya. Apa sih sebenarnya divisi internal audit ya? Definisi internal audit ya, suatu kegiatan memberikan keyakinan asuran. Nah, ini yang saya bold ya. Pemberian keyakinan asuran dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif ya. Pemberian konsultasi yang independen dan objektif. Nah, kalau dibilang bagaimana kok internal audit bisa memberikan konsultasi yang independen, ya tentunya karena kita tidak terlibat langsung kepada operasional sehingga kita bersifat independen ya. Nah, ini yang kita bisa jaga itu ya. Kita layaknya sebagai konsultan yang konsultan, memberikan apa namanya, jalan keluar melalui rekomendasi yang bisa memudahkan manajemen mewujudkannya ya. Nah, gimana caranya supaya hasil konsultannya itu bermanfaat atau bisa ditindaklanjuti manajemen? Tentunya kita yang harus leading dalam hal pengetahuan ya teman-teman ya. Jangan sampai kita konsultan malah defisit defisit pengetahuannya dibandingkan sama klien kita ya. Ya tentunya bagaimana biar nggak defisit, tentunya kita harus banyak baca, kita harus banyak melakukan penelitian melalui jurnal ilmiah, kita baca buku-buku, dan kita yang paling cepat adalah mendengarkan expert berbicara terkait dengan, contohnya adalah misalnya kalau kita permasalahan di pemasaran, kita akan dengarkan para expert bicara tentang pemasaran. Kalau kita kurang terkait dengan ilmu SDM, kita dengarkan expert berbicara terkait dengan SDM. Ya, sekarang banyak sekali channel ya di YouTube bisa dibuka ya, dan yang lain ya. Nah, tentunya itu adalah keinginan kita ya. Nah, agar konsultasi kita bersifat independen dan objektif, dan mau ya para klien atau manajemen dan yang lain atau auditi kita ya itu mendengarkan kita. Kenapa? Karena kita leading dalam hal pengetahuan ya, itulah tugas dari konsultan gitu ya. Nah, pemberian keyakinan asuransi yang akan dilakukan melalui audit ya, dan konsultan yang konsultasi ini yang membawa kita meningkatkan value ya, meningkatkan nilai ya, dan ini akan memperbaiki operasional perusahaan ya. Nah, teman-teman, meningkatkan value dan memperbaiki operasional perusahaan tentunya tidak terjalin dengan serta-merta begitu saja tanpa kita berkomunikasi. Nah, komunikasi yang intens, kemudian meruntuhkan barrier kita yang dalam jiwa kita masih banyak melihat bahwa kita adalah pengawas. Anda harus takut dengan saya karena saya pengawas. Tidak, itu ya. Itu sudah dilupakan, itu cara-cara lama ya. Saya sekarang adalah partner Anda, sehingga Anda bisa bicara dengan saya, dan yuk kita perbaiki sama-sama, ya, sama-sama kendala-kendala Anda. Nah, kita lebih banyak menjadi pendengar sekarang, dibanding kita mengoceh atau memberikan saran kepada mereka ya. Karena intinya adalah auditi is expert ya, itu harus kita junjung tinggi ya, bahwa mereka adalah ahlinya, bukan kita yang ahli gitu ya. Kenapa? Karena mereka day to day operasional ya, day to day mereka yang sangat memahami seluk-beluk operasional tentunya. Nah, ini harus kita dengar. Nah, kita harus membantu dia dengan cara keluar dari cara-cara mereka yang mereka lakukan lama, sehingga misalnya tidak efisien, tidak efektif ya. Ini akan misalnya meningkatkan beban biaya ya. Tentunya ini jadi permasalahan perusahaan. Kita hadir sebagai konsultan ya, hadir mengefisienkan itu. Oh, Anda caranya melakukan ini. Kalau kita pakai ini gimana ya? Nah, Anda harus belajar metode-metode yang lain tentunya sebagai internal audit ya. Karena Anda akan memberikan saran untuk memperbaiki operasional ya. Misalnya dalam memperbaiki operasional, misalnya Anda baca misalnya metode Lean ya. Metode Lean bagaimana merampingkan satu siklus dari operasional ya. Tentunya Anda harus mengukur dari input sampai dengan output ya. Inputnya sampai output, before dan after gitu ya. Oh, ternyata tidak perlu nih ada misalnya satu kegiatan
sebelum outputnya yang ini memakan banyak waktu misalnya. Apa kegiatan yang misalnya bisa digantikan dengan apa? Gitu. Nah, ini harus dipikirkan. Contoh, contoh konkret misalnya. Dulu kita pakai misalnya e-ticket untuk gate pass gitu ya. Ya. Nah, tentunya itu sudah oriented teknologi gitu ya. Udah bagus gitu ya. Operasional sudah wah gitu ya dengan e-ticket gitu ya. Ternyata e-ticket menyimpan banyak problem, misalnya dengan cost yang tinggi penyediaan e-ticketnya. Nah, e-ticketnya itu harus dibeli dengan cost misalnya 2.000 per tiket. Tentunya ini menjadi beban bagi perusahaan. Hadirlah QR code dengan teknologi, ganti dengan QR code. Anda punya smartphone, Anda mengganti dengan QR code. Nah, tentunya ini akan menjadi value bagi perusahaan. Nah, meningkatkan nilai dan mengefisienkan. Tentunya mengefisienkan apa? Cost, gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Ya, kemudian melalui pendekatan yang apa? Sistematis. Apa? Evaluasi. Ya, sudahkah Anda melakukan evaluasi? Apa yang Anda lakukan evaluasi selama ini? Ya, sudahkah Anda memonitoring itu day to days? Apakah Anda sibuk dengan nanti saja ketika ada audit baru Anda akan sibuk gitu ya melakukan evaluasi atau tidak? Atau day to day Anda memantau, memonitoring ya kinerja operasional Anda. Menggunakan tools apa Anda menggunakan itu? Ada nggak yang Anda lakukan? Jangan-jangan belum gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, ini akan evaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kemudian pengendalian dan proses tata kelola. Ini akan jadi satu, ya. Ya, jadi ya dari divisi internal audit ini sudah menggambarkan bagaimana peran yang sangat wah dari internal audit dan ini jangan dikotori dengan hal-hal di luar internal audit yang tanda kutip, yang ini akan menjadi nilai buruk bagi perusahaan. Padahal kalau Anda lihat di prinsip internal audit, itu sangat diperlukan oleh perusahaan dan Anda harus bisa mewujudkan ini sebenarnya. Gitu ya, sebagai internal audit. Nah, apalagi, nah inilah fungsinya kita. Ya, ada assurance activity yang kita lakukan. Ya, kalau menurut kita berkaca terhadap referensi bahwa ada 60 atau 40 dari 60 adalah assurance activity, 40%-nya tolong diselipkan untuk agenda-agenda manajemen dalam hal consulting activity. Ya, tentunya ini menjadi obrolan antara manajemen dan internal audit. Kebutuhannya seperti apa? Apa banyak di consulting? Tentunya yang akan nantinya ke depan dengan banyaknya consulting, tentunya akan banyaknya sekali auditor bergerak membantu dari mitra kita ya atau auditi kita mencapai goals-nya ya. Anda harus bisa internal audit harus mempunyai satu pemahaman atau satu semboyan ya dalam diri Anda bahwa keberhasilan Anda adalah ketika auditi Anda mencapai objektifnya. Ya, itu Anda ini yang harus Anda bukan keberhasilan Anda adalah dengan banyaknya Anda menemukan satu temuan-temuan untuk auditi Anda, bukan itu ya. Ya, ketika goals dari auditi Anda tercapai, ya, itu adalah sesungguhnya keberhasilan Anda, ya, memotivate atau mendukung, ya, auditi mencapai goals-nya luar biasa. Tentunya nanti Anda akan menjadi satu bagan atau Anda personal atau internal audit akan dibutuhkan oleh seluruh insan yang ada di perusahaan ya. Ya tanpa takut lagi Anda nanti akan terus ya dibutuhkan ya karena Anda selalu menjadi konsultan di sisi mereka gitu ya. Nah, pertanyaannya Pak, gimana nanti kalau internal audit yang katanya tidak boleh ikut dalam operasional? Iya, memang kita untuk diketahui konsultan itu tidak ikut operasional, dia hanya menyarankan ya.
Dia hanya memberikan rekomendasi, mencarikan jalan keluar terhadap problem-problem yang ada dari kliennya, ya di mana ini auditi yang punya permasalahan, baik itu problem terhadap waktu, terhadap instansi yang lain. Nah, jembatannya adalah internal audit. Ya, inilah yang auditor yang diharapkan gitu ya. Kemudian assurance activity. Assurance activity itu ya itu yang memang yang dikerjakan oleh internal audit, memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan eh, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh perusahaan ya itu based on SOP, based on the yang resiko dan yang lain ya, itu bisa menjadi parameter atau kriteria yang dijadikan assurance activity, dan ini tetap tidak dilupakan ya. Sulit ya melakukan konsultasi kemudian melakukan tidak ya, ini tentunya harus kita lakukan dan ini tidak sulit ya, tidak sulit. Kenapa? Karena memang zaman sekarang paradigma internal audit sudah berubah dan kebutuhan akan atau kecepatan terhadap problem-problem yang dialami perusahaan sangat cepat ya. Ini butuh kecepatan kita dalam hal turun tangan juga untuk membantu audit tim mencapai targetnya ya. Kemudian internal audit juga akan terkait dengan 3 term ini. Yang pertama adalah GRC atau Governance, Risk, dan Control. Ya, di mana governance ini adalah kombinasi proses, struktur yang diterapkan oleh dewan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian. Intinya adalah tata kelola. Ya, tata kelola perusahaan ada di dalam sini, dan tentunya internal auditor harus paham terkait tata kelola ini, dan dia mengusung governance ini di setiap tugas ya, tindak tanduk perilaku dan tugasnya dia harus tahu ini ya. Tata kelola perusahaan dia harus tahu ya karena memang dia adalah role model ya, internal audit adalah role model ya bagi yang lain ya, organisasi yang lain ya. Risk ya, kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang akan berdampak pada penyelenggaraan organisasi. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinannya, dan ini kerjasama dengan tim manajemen risiko tentunya harus terus terjalin. Tapi jangan lupakan juga risiko-risiko yang diakses oleh manajemen risiko, tim manajemen risiko juga harus dilihat kembali dan evaluasi kembali, karena memang kita harus meyakinkan bahwa memang risiko yang didaftarkan ya atau adanya resiko-resiko yang ada ya itu memang benar adanya ya, dan memang faktual, dan memang benar-benar dari skala dampak dan kemungkinannya memang sudah memang terukur dengan benar ya. Nah, kita harus evaluasi ini memang dari tadi ya. Ingat tadi dari definisi internal audit tadi juga kita juga mengevaluasi ini ya. Sistem manajemen resikonya kita evaluasi juga ya untuk membuat resiko benar-benar yang terjadi sesungguhnya, sehingga ketika memetakan kontrol, nah jadi ada resiko ada kontrol, memetakan resikonya, memetakan kontrolnya tepat ya karena resikonya juga memang sesuai ya dengan resiko yang ada ya. Di sini kontrol kita ungkapkan setiap tindakan yang diambil oleh manajemen, dewan, pihak lain untuk mengelola risiko dan meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran ditetapkan akan tercapai. Intinya kontrol ini meredus atau mengurangi dampak dari risiko yang ada ya. Nah, ini kontrol. Nah, ini tugas kita GRC. Nah, kemudian VUCA untuk auditor, VUCA for auditor ya. Yang pertama adalah vision ya. Sesuatu yang hendak kita wujudkan di masa yang akan datang. Auditor harus punya visi ya. Sesuatu yang perjuangkan ya. Nah, ini sebagai legacy untuk anak-anak. Kita harus punya visi, dan kita harus punya visi ya ke depan. Kita menjadi internal audit seperti apa ya.
Ya, tentunya visinya harus jelas dan kita sebagai internal audit menyelaraskan visi kita dengan visi yang diusung oleh perusahaan, ya, sehingga berjalan berdampingan, kemudian ikut mewujudkan visi dari perusahaan. Kemudian understanding, pemahaman akan perubahan, ya, dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menghadapinya, ya. Internal audit, apabila Anda ingin jadi internal audit yang future ke depan, Anda harus sadar, ya, memahami perubahan-perubahan yang ada dan apa kekurangan yang ada di dalam diri Anda. Ya, misalnya kalau sekarang adalah internal audit tidak boleh lagi tabu terhadap teknologi, berarti Anda harus mulai sekarang tidak ada lagi yang dalam hal buta terhadap teknologi, ya. Pemanfaatan teknologi harus ada Anda harus tahu, ya. Ya, ini nggak boleh lagi, nggak boleh tawar menawar nih, ya, tidak ada tawar menawar lagi, ya. Internal audit harus tahu ini, ya, teknologi tentunya, ya. Bagaimana mengaudit yang cepat dengan eh, dengan cara yang tepat, ya. Bagaimana menganalisa data, ya. Bagaimana metode-metode tools-tools yang bisa digunakan untuk mengefisiensikan atau mengefektifkan satu proses bisnis. Anda harus belajar itu semua, ya. Loh, internal audit kenapa harus tahu semua? Iya, karena Anda konsultan. Ya, karena Anda konsultan. Produk Anda adalah rekomendasi. Produk Anda adalah solusi bagi klien, ya. Tentunya klien tidak akan membayar konsultan yang tidak punya effort, punya efek terhadap permasalahan yang timbul oleh yang dihadapi klien. Misalnya tidak ada solusi dari konsultan, dia tidak akan dibayar karena tidak memberikan solusi, gitu, ya. Nah, ini yang Anda harus kembangkan, ya. Anda harus siap itu. Anda juga harus tahu bahwa bisnis ini cepat berubah dan Anda juga harus tahu bagaimana model-model bisnis itu tersendiri, ya. Nah, kemudian clarity, ya, kemampuan seorang melihat masa depan dengan jelas dan yakin yang tidak dilihat oleh lainnya, ya. Jadi kadang-kadang kita punya indera yang ketika kita banyak baca, ketika kita banyak observe, ketika banyak meneliti, research, ya, itu kadang-kadang kita bisa melihat, ya, oh, ini kalau ini terus begini perusahaan akan menuju ke sini nih. Nah, tentunya ini akan menjadi yang kurang baik, ya. Nah, kurang baik kita menyarankan, memberikan saran kepada manajemen, Pak atau Bu, pimpinan, jika ini terus begini akan begini nanti perusahaan kita. Nah, itu bisa kita kemukakan, ya. Karena apa? Karena kita memang mempunyai kemampuan melihat hal-hal seperti itu yang tidak bisa mungkin dilihat orang lain. Kenapa? Dengan banyaknya kita belajar, dengan banyaknya kita berinteraksi dengan para expert, ya, para ahli, sehingga kita lebih tahu dulu dibanding teman-teman atau rekan tim yang ada di perusahaan kita, ya. Ini kemampuan, ya, kemampuan. Nah, ini kita internal audit harus punya, gitu, ya. Nah, kemudian agile, ya, agility, ya. Kelincahan mengenai perkembangan baru yang tiba-tiba muncul melekat pada auditor di era sekarang, ya. Bila Anda tidak lincah, maka Anda akan kalah. Bila Anda sulit berubah, maka Anda akan musnah. Nah, ini yang sebenarnya tagline, ya, kita, ya, bahwa kita harus merubah cara-cara kita lama, paradigma kita yang lama yang hanya taunya day to day adalah audit, 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 dan kita hanya bertemu dengan auditi hanya siklus ketika kita melakukan audit atau monitoring, ya. Padahal perubahan itu sangat cepat dan kita harus terus berkomunikasi dengan klien kita atau auditi kita, ya. Tidak hanya di waktu-waktu audit dilakukan. Kemudian apalagi? Nah, sebenarnya ada dari yang saya kutip, ya, waktu itu saya dengar Prof. Reinhard Kasali waktu itu memberikan paparan, ya, di acara
di acara waktu itu talk show ya yang diadakan oleh Pelindo ya. Nah, ini saya kutip dari beliau, dan beliau mengambil dari Tribox Solution yang beliau ambil dari Vijay Govindra Darajan 2016 terkait dengan Tribox Solution terkait dengan perubahan-perubahan ya. Ya. Di mana di box pertama adalah the present ya. Kita harus memanage yang ada sekarang ya. Bagaimana kita memanage? Kita harus melakukan efisiensi. Kemudian kita men-set tantangannya, target tantangannya ya. Kemudian kita melakukan inovasi ya, dilinearkan dengan inovasi ya. Intinya kita harus smarter, faster, dan cheaper ya. Ya, harus pintar ya, cepat dan murah ya. Ini kita manage yang sekarang ya, untuk menghadapi perubahannya. Kemudian kita forget the past ya. Yang box kedua adalah melupakan cara-cara yang lalu yang sudah nggak relevan ya. Cara-cara lama yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan kekinian ya. Pertanyaannya, apakah audit yang kita lakukan sekarang, siklus audit yang kita lakukan sekarang adalah cara-cara yang masalah yang sudah tidak relevan? Ya, menjadi pertanyaan tuh. Ya, menjadi pertanyaan kita. Ya, kemudian kita create the future. Ya, kita sekarang hidup udah di era yang baru, ya, lebih integrated, ya, dan sudah standarnya adalah global, udah nggak linear lagi, ya, semua udah nggak linear lagi, dan sekarang lebih ke arah smart business, ya, dimana sekarang kita, ya, sudah tidak usah, misalnya contoh ya, udah nggak bisa punya kantor ya, sekarang sudah ada virtual office ya. Ya, kita nggak usah lagi punya toko, sekarang kita udah punya toko online ya. Semua udah smart business ya, lebih murah, lebih cepat ya, dan lebih baik tentunya. Nah, ini Tribox Solution untuk menghadapi perubahan itu sendiri ya. Kemudian agility, lanjut ke agility ya, di mana intra audit yang pertama harus komunikasi ya. Ya, sepanjang proses bersama business owner. Waduh, gimana ya Pak ya kalau terus bersama business owner ya, kita nanti independensinya Nah, untuk diketahui Anda harus punya kode etik ya. Batasan-batasan yang harus Anda jaga ya. Jangan sampai business owner Anda melakukan sesuatu yang di luar dari tujuan atau di luar dari kepatutan. Nah, ini tentunya harus dijaga rambu-rambu itu ya. Tapi komunikasi sepanjang proses itu akhirnya memudahkan dari business owner, auditi kita untuk mencapai goals-nya. Kenapa? Karena kita lebih independen. Kita di luar operasional, kita bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk mereka. Karena kita berada di luar mereka. Ya, kita sebagai konsultan. Kemudian cepat. Business owner bisa memberikan masukan terkait aktivitas berulang pada satu proses ke kita, dan kita bisa memberikan inputan atau feedback ya kepada mereka dengan cepat karena kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Kemudian responsif, mengikuti perkembangan yang ada, tidak hanya melihat annual plan ya. Kita harus terus ya kita merespon semua kegiatan tadi. Kita memang jagain betul mereka agar mereka on the track gitu ya. Kita on the track, kita jagain mereka on the track ya. Kita menjadi supporting mereka, ada di sampingnya mereka ya. Jadi kalau ada satu kejadian ya, kita bersama-sama dengan mereka gitu ya. Tidak ada lagi ketika ada kejadian kita menyalahkan mereka. Loh, kemarin mana aja ketika lagi ada masalah ini auditornya gitu ya. Sekarang ada masalah baru datang ya. Bukan lagi manajemen by accident ya. Tapi kita sudah ikut dengan mereka ya. Kemudian transparan. Proses auditnya transparan. Bisa harus dapat mengetahui temuan apa saja yang tidak harus menunggu closing meeting. Kelamaan sekali ya. Menjadi deg-degan ya audit. Sekarang mereka udah langsung nemuin ada masalah, langsung kita perbaiki langsung. Loh, nanti gak ada temuan. Memang target kita bukan temuan. Ya. Apakah itu cacat? Kalau misalnya dalam satu misal tidak ada temuan, maka tidak ada temuan makin bagus teman-teman. Ya.
makin kita bisa solve problem, ya, sebelum menunggu audit, itu lebih baik teman-teman. Bukan cacat untuk auditor. Seolah-olah auditor itu kalau nggak dengan temuan, auditnya nggak berhasil gitu. Salah itu. Itu paradigma yang harus ditinggalkan teman-teman. Nah inilah agility untuk internal auditor. Kemudian apalagi? Ini internal audit yang sukses. Yang pertama adalah memiliki kesepahaman pemikiran dan visi, ya, bareng dengan manajemen dan yang lain. Kemudian melaksanakan kewajiban dengan baik. Dia selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Role model. Ya, internal audit yang sukses adalah role model. Ya, bukan internal auditor misalnya dia yang paling nggak pernah melaksanakan kewajiban, masuknya sesukanya, ya, kemudian nggak pernah absen misalnya, kerja D7 hanya 8-12-5 ya, 8-12-5 ya, kelihatannya cuma di jam 8, jam 12 sampai jam 5 gitu ya. Ya di sepanjang harinya hilang kemana nggak tahu kemana gitu ya. Nah ini melaksanakan kewajiban dengan baik karena dia role model. Kemudian adaptif terhadap perubahan terjadi, dia bisa, ya, dia baca apa sih ini problemnya, kemudian dia punya solusi teknologi, dia bisa ngobrol dengan expert yang lain sehingga dia memberikan ke kliennya banyak sekali solusi rekomendasi yang sangat banyak untuk perbaikan organisasi. Luar biasa nih auditornya. Kemudian fokus terhadap tugasnya, ya. Ya dia memang sebagai konsultan, ya, fokus dia terhadap tugasnya. Kemudian open mind dan komunikatif, kebuka, ya. Bukan berarti auditor nggak bisa dikasih tahu, ya. Dia juga mendengarkan, lebih banyak mendengar, open mind dia. Oh, kalau ada sesuatu yang kurang dari dirinya, segera dia perbaiki, ya. Ya, nggak emosi, nggak dikasih tahu, nggak. Gua kan auditornya, lu auditinya. Gitu, nggak gitu ya, udah nggak zamannya gitu. Kemudian komunikatif, ya, dia memang dari segi bahasanya baik, ya, komunikatif ini banyak ya, komunikatif ya, baik dari segi nanti ada skill-skillnya ya, apa sih komunikatif. Kemudian konsisten terhadap komitmen, ya, komitmennya selesai, komitmennya dia harus ikut membantu ya. Konsisten terhadap komitmennya, inilah internal audit yang sukses. Kemudian nah, ini dia internal audit di zaman new era seperti ini, ya, di era COVID seperti ini ya. Yang pertama adalah auditor tuh harus identifikasi risiko baru dan risiko yang berubah. Ya tentunya ini bekerja sama dengan risk management, bukan kita yang memetakan risikonya, tapi kita ikut mengidentifikasi, memberikan pengayaan terhadap manajemen risiko. Ya, tim manajemen risiko ya, bahwa ini ternyata nggak dicatat loh. Nah, ini loh tolong ditampilkan risiko-risikonya. Ya, itu yang kita ketahui dan kita memberikan kontribusi terhadap manajemen risiko. Kemudian meningkatkan analisa data. Sudah tidak zamannya lagi manual. Ya, mau ngaudit baru kita minta data, nggak gitu. Day to day kita sudah bisa menganalisa data. Banyak sekali tools yang bisa dilakukan. Ya, banyak sekali ya dengan bantuan-bantuan tools ya. Ya, kalau Google ada Studio ya, ada Google Studio ya, itu bisa mengcapture, mengambil data, kemudian memberikan gambaran berupa dashboard bahwa misalnya apa produksi tercapai atau tidak, itu bisa diikutkan ya dengan day to day data yang diberikan ya, nanti akan diberikan analisis ya di sana apakah tercapai atau tidak. Nah, ini peran-peran teknologi bisa dimainkan di sini ya tentunya ya. Kalau tidak tahu ya mintakan, ini yang sekarang harus segera tahu ya internal auditnya. Mintakan ke manajemen bahwa kita harus minta kursus misalnya analisa data ya. Nah, ini penting teman-teman. Kemudian bekerja sama dengan mereka yang memiliki peran lini pertama dan kedua ya, operasional dan risk ya, serta dengan audit eksternal ya, kerjasama ya. Ya, jadi kita minta mereka masukan apa saja yang mereka temukan, kemudian kita olah dan problem-problem apa yang dari lini 1 dan lini 2 sehingga kita bisa masukkan kemudian kita bisa cari solusi ya, solusi dari permasalahan yang ada. Ya, kemudian menghilangkan duplikasi dan kelanjutan dalam proses.
ya. Tentunya ini day to day kita juga tidak hanya memantau data yang ada sekarang, ya kita juga melihat satu proses, ya adakah duplikasi dari proses itu yang sehingga memakan waktu, ya sehingga di sini nanti akan memakan waktu dan memakan biaya, ya. Kemudian di mana macetnya? Satu proses dalam satu bisnis proses gitu ya. Di mana macetnya? Apa kendalanya? Nah, ini kita harus day to day. Makanya kalau ini kita tidak komunikasi dengan auditi atau business owner, tentunya kita tidak akan dapat informasi ini gitu ya. Kemudian bersiaplah untuk menghadapi tekanan untuk melewati batas dengan memikul tanggung jawab manajemen. Ya, dengan peran kita sekarang ini yang lebih agile, yang lebih cepat, tentunya manajemen akan banyak sekali membutuhkan kita, ya di mana di situ kita akan dilibatkan keseluruhan agenda yang tentunya ini akan memakan waktu dan memakan tenaga, dan ini nikmati di sini ya, karena memang sensasinya ada di sini ya. Sensasinya ada di sini, di mana Anda akan mengetahui banyak sekali hal-hal yang baru dan tantangan-tantangan yang bersama-sama dengan tim. Nikmat ya, kita bisa menyelesaikan satu masalah dan mencapai goal secara bersama. Kemudian ini kompetensi yang dibutuhkan di zaman sekarang untuk internal audit. Core, ya communication. Ya, communication apa saja komunikasinya? Komunikasi baik itu tulisan, bagaimana menulis temuan yang baik atau menulis satu problem rekomendasi yang baik gitu ya. Komunikasi. Tidak hanya komunikasi di skill speak, berbicara di depan forum, tulisan, tapi juga presentasi, yaitu ya presentasinya juga harus dipelajari ya. Ini core ya, core, sehingga komunikasi kita individual communication, kemudian komunikasi secara corporate juga baik gitu ya. Kemudian problem solving ini yang harus terus dikembangkan oleh internal audit, bahwa setiap problem kita punya ada solusinya ya. Ini kita harus banyak belajar ya gitu ya. Tentunya tadi kembali lagi ke awal, banyak yang kita membaca, banyak yang kita meneliti, banyak yang kita berkomunikasi dengan stakeholder ya, atau tim kita, atau auditi kita ya, dan banyak orang tentunya, dan para expert tentunya kita membuka cakrawala kita ya, sehingga kita sering berpikir ya kan, kita menemukan problem solving di setiap permasalahan yang ada. Kemudian core kompeten yang harus dipunyai adalah ERM, ya, Enterprise Risk Management ya, di mana kita harus mengetahui ya, enterprise risk ini kita harus ketahui ya, bagaimana fungsi atau risk yang ada dalam perusahaan ya. Ya, dan ini harus kita minimal kita ketahui, ini core ya yang tahu. Kemudian internal auditing, tidak hanya internal audit fungsinya ya, kita juga harus tahu bagaimana awareness internal audit, kita juga harus tahu fraud auditing, kita juga harus tahu risk based audit dan yang lain gitu ya. Kita harus tahu ini semua fungsi-fungsi dari internal audit, dan standarnya jangan lupa standar internal audit gitu ya. Kemudian industrial standar ya, kita juga harus tahu standar ya, tidak hanya ini menjadi target kita untuk bisa jadi standar global yang akan dimainkan kita, atau ketika kita memberikan rekomendasi terkait dengan satu permasalahan, kita bisa merujuk ke standar dari industrial standar. Ini yang kita harus mengetahui ya, tentunya dengan banyak baca, dengan banyak referensi, tentunya kita akan nanti ke depan kita harus banyak mengakui. Nah, kemudian yang non-core ini sekarang menjadi kebutuhan kita ya, di mana kita harus juga punya skill dalam pemrograman, atau kita punya skill dalam database. Kemudian kita mempunyai data science, di mana kita bisa analisis data, mengolah data ya dari sumber-sumber data, kemudian menjadi conclusion, kesimpulan yang kita bisa memberikan rekomendasi kepada manajemen dan tim atau auditi, di mana di sana kita bisa nanti akan bisa memberikan semacam masukan-masukan yang sangat bagus gitu ya untuk auditi. Kemudian financial modeling atau engineering, ya tentunya di sini kita akan melihat model-model, kemudian kita bisa mengembangkan dashboard dan yang lain ya di financial modeling. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Nah, nanti ini memudahkan kita melihat capture business process atau pencapaian organisasi kita dari segi finansial.
Kemudian kita juga harus ngeh atau aware terhadap cyber security ya, kejahatan-kejahatan cyber ya, atau keamanan-keamanan dari kejahatan cyber gitu ya. Dan ethical hacking juga kita juga sebenarnya sudah mulai ya, karena memang ke depan kita banyak bersinggungan dengan terkait digital, kemudian cyber dan yang lain. Nah, ini tentunya kompetensi-kompetensi ke depan untuk internal auditor. Nah, terakhir, internal auditor handal ada bagaimana menjadi internal yang handal, ya. Menjadi internal yang handal kuncinya adalah komunikasi ya, dan menyukai tantangan serta terus-menerus belajar. Tentunya tidak ada sesuatu yang bisa kita kembangkan kalau kita tidak sering melakukan pembelajaran ya. Itu saja presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Kiranya jika ada kekeliruan mohon dimaafkan. Itu saja Sobat Arasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi.